Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan ayat-ayat seputar korban dan sekaligus seputar masalah bulan Dzulhijjah. Ya, dari uraian masih di surah Al-Hajj, dan sekarang kita masuk di ayat yang kelima ya. Baik, ya, ayat yang kelima. Nah, dari surah Al-Hajj. Maksudnya di urutan pembahasan kita ya, bukan nomor ayatnya. Nomor ayat sudah kita terangkan. Ya, kita sekarang di ayat ke-34 dalam pembahasan hukum-hukum seputar korban. Baik. Dan di ayat 33 sudah kita bahas dari pembahasan hal-hal yang menambah keutamaan dari hewan korban itu. Lihat dari beberapa sisi. Ya, dipetik dari ayat dzalika may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah dari dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan ciri ketakwaan dalam hati. Ini sudah kita terangkan di sini ya, dari penafsiran para salaf, dari bentuk diagungkan syiar Allah. Kalau kembali kepada hewan korban, maka dia pelihara hewan tersebut sebelum disembelih. Apakah dia gemukkan atau dia jaga kesehatannya, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang sudah kita bahas dalam bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak, ada 4 sisi kita terangkan ya, dari hal yang menambah keutamaan pada hewan korban tersebut. Dari sisi gemuknya, besarnya, gitu kan? Sudah kita bahas. Ini dari pembahasan ayat. Kemudian juga dari sisi warnanya. Warna apa yang paling utama? Ya, dia berwarna putih. Kalau tidak ada warna putih, dia cari warna apa? Bukan. Ya, putih yang bercampur, gitu ya. Putih yang bercampur. Kalau di hadis itu dibahasakan afra, bercampur dengan merah atau dengan coklat. Jelas ada campuran, tapi putih masih ada. Kalau tidak ada seperti itu, maka dia cari warna hitam. Ya, itu yang terakhir. Ya, itu 3 pilihannya sudah diterangkan secara global dalam masalah keutamaan. Karena Nabi SAW itu kan sudah diterangkan, beliau senantiasa menyembelih kambing yang berwarna amlakhaini, ya, berwarna putih. Ya. Di hadis yang lain kadang beliau sembelih putih tapi bercampur dengan hitam pada mata, pada mulutnya dan pada kakinya, gitu ya, sudah diterangkan. Ya, itu dari hal-hal yang menambah dari keutamaan hewan kurban. Ya, kemudian sudah diterangkan yang ketiga dari sisi apa? Harganya. Ya, semakin mahal itu semakin utama. Ya. Kemudian yang keempat sudah diterangkan dari sisi jenisnya. Ya, jenis kelaminnya. Antara jantan dan betina mana yang lebih utama? Jantan. Itu yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan orang-orang Syafi'iyah. Baik, walaupun kalau dia sembelih betina juga tidak ada masalah. Nah, sudah kita bahas ya. Ya. Dan juga sudah kita bahas di ayat yang ke-33. Ya, tadi ayat ke-32 ya. Tentang masalah ta'yin hewan korban itu. Kata Allah, lakum fiha manafi'u ila ajali musamman thumma makhilluha
ila baitil atiq. Untuk kalian ada manfaat-manfaat ya pada hewan itu. Ini kalau penafsirannya kembali kepada hewan kurban ya, walaupun ada penafsiran yang lain. Kemudian kembalinya kepada al-baitil atiq. Di sini dari penafsiran, satu di antara penafsiran ya, yaitu sampai dia dita'yin. Ya, ditentukan dia ini hewan korban atau bukan. Dengan cara dia berkata, ini hewan korban ya, atau dengan cara yang lainnya. Nanti ketika dia sembelih baru dia katakan ini hewan korban dengan perbuatan sembelihannya tadi itu. Baik. Dan ada hukum-hukum sudah kita terangkan ya. Kalau dia sembelih sebelum waktunya, maka wajib dia ganti. Wajib dia apa? Dia ganti kan? Sudah kita bahas. Kalau hewannya mati sebelum waktunya, dilihat dari rinciannya. Kalau misalnya dia mati karena penyakit yang wajar, maka dia tidak wajib ganti. Tapi kalau karena kesalahan pemiliknya, maka dia wajib menggantinya. Nah, baik. Dan hal-hal yang sudah kita bahas ya. Kalau dia hilang, dia sakit, dia cacat, itu dilihat semua rincian-rinciannya. Kalau kesalahan dari pemilik, maka wajib dia ganti. Tapi kalau tidak, maka tidak wajib diganti. Baik. Dan sekarang kita masuk di ayat ke-34 dari pembahasan ayat-ayat seputar kurban. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di materi sudah kita bagi. Dan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Nah, lagi. Baik. Diterangkan oleh Allah, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan setiap umat, kata Allah, kami telah menjadikan ada sembelihan, ya, korban. Liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum, agar mereka menyebut nama Allah. Nah, pada apa yang direzekikan, ya. Min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Wa basyiril atau falahu aslimu, hanya kepadanya lah kalian berislam. Dan wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ini ada penafsiran ya. Al-mukhbitin itu ada banyak maknanya. Nanti kita akan terangkan. Baik, kita lihat ayat tadi. Dikatakan di awal ayat, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan setiap umat, ya, umat di sini artinya kata para ulama di tafsir, yaitu kaum sebelum kita yang telah beriman kepada Allah. Mereka berkumpul di atas satu agama, ya. Itu dikatakan umat. Dikatakan umat. Jadi tiap-tiap umat sebelum kita itu, ya kan, kita ini banyak umat sudah lewat ya. Kita ini umat keberapa? Ke-70. Ya. Ada 69 umat sebelum kita, ya, yang telah berlalu di alam dunia ini. Umat Islam itu umat yang ke-70, umat terakhir. Di tiap-tiap umat itu Allah telah jadikan padanya ada apa? Ada sembelihan, ya, ada mansakan. Nah, itu dari kabar Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita, yang wajib kita meyakininya. Walaupun mungkin tidak diterangkan di rincian-rincian umat-umat tersebut, ya, tapi di sebagian ayat diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Kayak Nabi Ibrahim kan, ya, beliau ada sembelihan, syariat menyembelih juga di masa beliau. Nah, baik, yang mungkin akan dibaca juga ayat-ayatnya di surah As-Saffat. Baik. Di sini kita terangkan dulu sebagian dari makna umat ya. Jadi umat dalam Al-Quran itu ada 4 makna. Ada 4 makna. Jadi dari yang pertama ya, dia bermakna agama. Ini diterangkan juga di ayat yang lain mirip dengan ayat ini. Ya, di surah Al-Anbiya. Di sana ada ayat, ya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah
wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Ya. Dan aku, kata Allah, adalah Rabb kalian, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ya. Ini makna umat sama tadi dengan ayat di surah Al-Hajj ini. Dia kumpulan orang berada di atas satu agama. Itu satu agama. Ada juga ayat yang lain di surah Az-Zukhruf mirip, di ayat 22 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, orang kafir ya, ketika didakwai oleh para nabinya, maka mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati ayah-ayah kami berada di atas umat, ya. Maksudnya apa? Agama, ya, tuntunan menurut agama mereka, begitu ya. Dan wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami terhadap bekas-bekas mereka, jejak-jejak mereka kami berpetunjuk. Ya, ini makna umat yang pertama. Dia bermakna agama dari suatu kaum. Ya, mungkin agamanya adalah agama yang benar, mungkin juga kadang berada di pada agama yang sesat. Kayak tadi kan diterangkan di surah Az-Zukhruf itu. Mereka mengikuti agama nenek moyang mereka. Ya, tapi dikatakan juga sebagai umat. Sama dengan ayat yang kita baca di sini ya, di surah Al-Hajj. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Ya, dan setiap umat kami telah jadikan untuk mereka ada mansab, ada sembelihan. Ya. Kemudian yang kedua dari mana umat, kadang dia bermakna sekelompok dari manusia. Ya. Dan ini yang paling banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Mana umat itu bermakna sekelompok dari manusia. Ya. Diterangkan dalam surah Al-Baqarah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di ayat ke-213. Nah, kana an-nasu ummatan wahidah fabatha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Dulunya manusia itu umat yang satu. Ya, ini sekelompok manusia. Ya, kemudian Allah utus, ya, para nabi dan para rasul atau para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Nah, ada juga ayat yang lain di surah An-Nahl ayat 36 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana yang kedua ini, dia bermakna sekelompok dari manusia. Ya. Dan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa yajtanibut taghut. Ini sering kita dengar ayatnya ya. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi sekelompok manusia ketika itu. Ya, sama misi mereka agar mereka mendakwakan, ya, agar menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Itu umat juga disebut. Ya, kemudian yang ketiga diterangkan juga di surah Al-Qasas ayat ke-23. Nah, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam itu kan, ketika beliau lari dari Mesir pergi ke negeri Madian. Ya, beliau menjumpai di sana sekelompok manusia lagi meminumkan hewan ternaknya. Ya, diterangkan oleh Allah, walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nas yaskun. Tatkala beliau melewati, nah, dari sumber air di suku Madian, maka diterangkan oleh Allah, wajada alaihi ummatan minan nas, maka beliau mendapati umat dari manusia, sekelompok manusia begitu. Yaskun, mereka sedang meminumkan apa? Hewan ternak mereka. Ya. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga dari mana umat, kita terangkan juga di situ. Kadang dia bermakna panutan. Ya. Ini diterangkan di surah An-Nahl ayat ke-120 tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Ya, padahal beliau satu, tapi dikatakan apa? Umat. Nah, di sini bermakna panutan atau contoh begitu ya. Contoh atau panutan. Ya.
Kemudian yang keempat, dari mana umat, kadang dia bermakna waktu. Bermakna waktu. Ini diterangkan di beberapa tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Ada di surah Hud ayat ke-8, di sana Allah Ta'ala berfirman, "Nam wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudah." Ini kata kami akhirkan dari mereka azab ya pada waktu yang dihitung begitu. Ya. Juga diterangkan di surah Yusuf ya. Situ kata Nabi Yusuf alaihissalam diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummah ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Dan dia berkata, itu Nabi Yusuf berkata kepada salah seorang dari keduanya yang selamat ya. Kata dia, wadkurni ya, atau wadkur waddakara ba'da ummah. Kemudian dia ingat setelah umat, setelah waktu ya. Dan dia kabarkan ketika itu kepada raja bahwasanya dia teringat akan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Tapi dia lupa ketika itu, dilupakan oleh syaitan beberapa waktu yang lalu. Ini dikatakan umat juga. Jadi ini 4 makna umat ya, secara ringkas diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, ayat yang kita baca ini, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Ini umat bermakna apa tadi? Syariat dari suatu agama. Ya. Atau dari sekelompok orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu agama. Ya. Dikatakan tadi mansakan. Ya, mansak di sini bermakna sembelihan korban atau pengaliran darah. Pengaliran darah. Ya. Baik. Sama kan dikatakan makhraj. Ya. Dan juga ada yang membaca mansik. Jadi ayat ini ada qiraah yang lain ya. Ada yang baca mansikan. Ya. Kalau mansikan maka dia bermakna tempat. Ya, bermakna tempat. Kata dia mungkin. Ya. Sama dengan masjid. Ya, masjidan. Masjid artinya tempat apa? Sujud. Jadi kalau dia baca mansikan, kembali kepada tempat penyembelihan apa? Hewan korban itu. Nah, ya, mau dibaca mansak, mau dibaca mansik, itu semua sama dari kata nusuk. Dari kata nusuk. Nusuk itu kan sudah kita baca juga di ayat di surah Al-An'am ya, di ayat yang pertama. Yang antara penafsirannya adalah sembelihanku. Ya, artinya apa? Sembelihanku. Jelas ya? Nah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Ya. Yang bermakna ibadah, ketaatan, yang dikhususkan di sini adalah masalah sembelihan. Nah, walaupun ada ulama yang menafsirkan dengan penafsiran yang lain ya di sini. Ya. Di antara mereka yang mengatakan ini hari raya. Ya. Mansak itu artinya hari raya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Ada yang mengatakan dia adalah ibadah haji. Ibadah haji. Tapi yang pertama itu yang lebih tampak ya dari penafsiran ayat ini. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Ya, kemudian dikatakan tadi liyadhkuru smaullah. Ya. Agar mereka menyebut nama Allah. Ini sudah kita lewati juga penafsirannya ya. Mereka baca bismillah saat menyembelih. Nah, itu diterangkan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim. Ya, dari contoh Nabi SAW ketika menyembelih itu membaca apa? Bismillah. Kata Anas, dohan Nabi SAW bikabshaini amlakhaini. Nah, akranaini taba'ahuma biyadi wa samma wa kabbara wa wada'a rijalahu ala sifahihima. Ya. Kata Anas, Nabi SAW itu menyembelih hewan korban 2 kambing kibas yang besar ya, yang berwarna putih, ya, bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Beliau baca bismillah, bertakbir, ya, dan beliau letakkan kaki beliau di sisi dari hewan tersebut. Itu diantara dari cara menyembelih ya. Baik. Intinya kan dibaca bismillah. Nah, takbir itu bukan hal yang wajib ya. Nah, boleh dia ikutkan takbir, boleh juga tidak ada takbir. Ya, dan boleh juga dia ikutkan di belakangnya dari nama-nama orang yang menyembelih itu. Kalau memang di situ ada
amanah yang diamanahkan ya oleh pemilik. Tapi kalau tidak pakai nama juga tidak ada masalah. Kalau misalnya dia sendiri yang sembelihkan tidak ada masalah. Dia niatkan dirinya dan keluarganya misalnya kan. Baik. Ini dari pembahasan sudah kita bahas ya. Ya. Ayat kurus ma'allah. Ya, sudah kita bahas tadi. Kemudian dikatakan situ ya. Nah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Pada apa yang mereka diberikan rezeki oleh Allah dari hewan-hewan ternak. Ya. Dari hewan ternak. Nah, kita agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dikatakan bahimatul an'am ya, hewan ternak. Ya. Dikatakan bahima dimudhafkan kepada al-an'am dari kata an-ni'am. Nikmat begitu ya. Tapi tidak semua hewan ternak itu bisa dijadikan sebagai korban. Ya, sudah kita bahas kan? Yang hewan ternak jadi korban ada berapa? Hah? Ada 3. Yang pertama apa? Unta. Yang kedua sapi, masuk di situ kerbau. Yang ketiga apa? Kambing, masuk padanya apa? Hah? Apa? Domba. Baik. Sudah dibahas. Kalau kuda hewan ternak juga. Ya. Apakah dia masuk kurban? Hah? Kuda? Ya, tidak ya. Halal tidak makan kuda? Halal. Ya. Itu di selatan sana makan kuda mereka. Ya. Kalau acara pernikahan mereka potong kuda. Ya, bukan sapi. Kuda yang dipotong. Ya, itu halal ya. Keledai juga. Kalau dia hewan ternak itu halal dimakan. Nah, beagle juga seperti itu. Ya, percampuran antara kuda dan apa? Keledai. Tapi ini tidak boleh dijadikan sebagai apa? Hewan korban. Karena dia bahima saja, bukan dikatakan bahimatul an'am. Itu diterangkan oleh para ahli tafsir. Nah, jadi semua hewan ternak bisa dijadikan sebagai apa? Korban. Hanya pada 3 dari itu yang sudah diterangkan. Ya. Nah, maka dikatakan situ oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ilahukum ilahu wahid. Maka sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Jadi walaupun syariat para nabi itu berbeda-beda, ya. Nah, sebagian telah dihapus oleh sebagian yang lain kan? Tapi syariat mereka itu sama. Beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada syarikat baginya. Ya. Bikin pula masalah sembelihan ini. Hendaknya diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya semata ketika disembelih ya. Ya. Meninggalkan kesyirikan. Ya, meninggalkan kesyirikan. Nah, kemudian dikatakan tadi di akhir ayat, falahu aslimu. Ya. Oleh karena itu hanyalah kepada Allah kalian berislam. Ya. Islam yang maklum ya maknanya. Berserah diri. Walaupun ulama di situ ada penafsiran-penafsiran yang lain ya, yang sudah kita terangkan di situ. Ada yang mengatakan dia ikhlaskan agamanya, dia beriman, ya, tunduk kepada Allah. Dan ada yang mengatakan itu dia bermana ya apa? Ya tunduk ya kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu dari mana-mana Islam ya. Dan baik, falahu aslimu. Kemudian dikatakan di situ wabashiril mukhbitin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang al-mukhbit. Ya, di sini tidak disebut ya kabar gembira apa yang dijanjikan kepada mereka. Menunjukkan akan besarnya pahala dari ibadah korban ini. Ya. Al-mukhbitin itu diterangkan oleh ahli tafsir. Ada beberapa pendapat ya. Ada silang pendapat di kalangan ulama. Siapa yang dikatakan al-mukhbitin itu? Yang dikatakan apa? Al-mukhbitin. Ya, kita bawakan situ ya, ada beberapa pendapat. Nah, ya. Baik. Tapi yang paling indahnya itu adalah kata para ulama, mana al-mukhbitin di sini? Ya, itulah ayat setelahnya.
Itulah ayat setelahnya. Ya. Dikatakan di ayat setelahnya itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini mana mukhbitin. Ya. Yaitu orang-orang yang jika disebut nama Allah itu bergetar hati-hati mereka. Bersabar atas musibah yang mereka ditimpakan oleh Allah. Dan mereka orang-orang yang mendirikan salat, ya, yang menegakkan salat. Dan terhadap rezeki, ya, yang kami rezekikan kepada mereka, kata Allah, mereka berinfak. Itu makna apa? Al-mukhbitin. Ya. Makna al-mukhbitin. Jelas ya? Walaupun ada penafsiran-penafsiran yang lain diterangkan ya oleh para ulama tafsir. Tapi mirip dari makna tadi itu ya. Kita ringkas pembahasan. Jadi ayat ini diterangkan kepada kita ya. Dari mana global ayat? Nah, jadi Allah mengkabarkan bahwa setiap umat itu dari umat-umat terdahulu dijadikan kepada mereka ada ibadah korban, sembelihan korban, yang dengannya mereka menyebut nama Allah saat menyembelih ya, dan bersyukur kepada Allah terhadap rezeki tersebut. Ya. Dan diingatkan oleh Allah akan keesaan Allah. Fa ilahukum ilahu wahid. Dan falahu aslimu, yang hendaknya mereka hanya berislam kepada Allah, tunduk kepada Allah. Dan Nabi diperintah ketika itu untuk memberi kabar gembira pada orang-orang yang mukhbitin, ya, yang sudah diterangkan tadi maknanya. Yang disebut nama Allah dia bergetar hatinya, ya, orang-orang yang bersabar terhadap musibah, yang menegakkan salat, ya, dan orang-orang yang berinfak pada rezeki yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedikit saja kita masuk lagi. Jadi di ayat ini diterangkan kepada kita dari inti pembahasan seputar hewan korban, tentang masalah syarat-syarat hewan korban itu. Syarat-syarat apa hewan korban? Ya. Jadi tadi kan diterangkan di antara syaratnya dari bahimatul an'am, dari hewan ternak. Dari hewan apa? Ternak. Ya. Tapi tidak semua hewan ternaknya sudah diterangkan tadi. Ya. Itu syarat yang pertama ya. Syarat dari syarat hewan korban dari bahimatul an'am. Ya. Yang meliputi onta, sapi dan kambing. Ya. Ini diterangkan juga rinciannya dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am. Ya, nanti lihat situ ya, kita bawakan ayatnya di surah Al-An'am di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsamaniyat azwaj minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain." Ada 8 kata Allah yang berpasang-pasangan hewan ternak itu. Ya. Dari domba 2, dari kambing 2. Ya, ini ya sudah disebut domba dan apa? Dan kambing. Nah, disebutkan di ayat setelahnya wa minal ibli itsnaini wa minal baqari itsnain. Dan dari onta ya 2 satu pasang ya. Dan dari sapi apa? 2, itu satu pasang. Jadi sini disebutkan berapa hewan? Ada 4 hewan. Ya. Domba, kambing, onta dan apa? Sapi. Ya, tapi kan domba masuk dia di kambing ya. Ya. Mirip dengan kambing pembahasannya. Ya. Jadi itu syarat yang pertama ya. Dari syarat hewan korban itu, dari hewan ternak. Kemudian yang kedua, dia cukup umur. Ya. Ini diterangkan di hadis-hadis ya tentang masalah ini. Karena kata Nabi SAW, la tadbahu illa musinnah. Ya. Kata Nabi, la tadbahu illa musinnatan illa ayyasur alaikum fatadbahu jaz'atan minad dawn. Ya, kata Nabi jangan kalian menyembelih kecuali pada umur musinnah. Ya. Pada umur apa? Musinnah. Kecuali kalau susah atas kalian, maka sembelihlah umur jaz'ah dari domba. Baik, ini kita perlu kita rinci ya. Musinnah itu apa? Ya. Pada tiap-tiap hewan ternak tadi itu ada musinnahnya. Ada apa? Ada musinnahnya. Hanya beda-beda umurnya kan? Kalau onta itu umur musinnahnya ketika dia sudah 5 tahun. Kalau sapi umur musinnahnya
ketika sudah umur 2 tahun. Sudah genap ya 2 tahun, masuk di tahun ketiga. Kalau tadi onta genap 5 tahun, masuk di umur di tahun yang ke-6 begitu kan? Ya. Jadi onta, sapi. Kalau kambing ada juga umur musinnahnya. Genap 1 tahun dan masuk di tahun yang kedua. Itu ya. Itu diterangkan umurnya. Dari usia musinnah. Nabi globalkan di situ. Ya. Jangan kalian menyembelih kecuali pada umur musinnah saja. Nah, tapi ada rinciannya tadi. Musinnah pada onta berapa? Musinnah pada sapi berapa? Musinnah pada kambing berapa? Kalau susah tidak didapatkan semuanya itu kata Nabi, ya, maka sembelihlah umur jada'ah. Ya, jada'ah itu artinya umur 6 bulan. Ya. Boleh 6 bulan tapi dari domba saja. Dari apa? Dari domba. Tidak boleh dari kambing. Ya. Kalau kambing 6 bulan itu bukan korban. Ya. Itu sembelihan biasa. Jadi kalau dari domba baru 6 bulan itu sudah bisa jadikan sebagai apa? Korban. Baik. Apa bedanya kambing dengan domba? Hah? Ada kan bulu domba katanya, bukan bulu kambing. Kan beda kan? Domba itu yang biasanya kan kita lihat apa? Yang banyak bulunya, yang tebal begitu kan? Kambing jarang ya yang ada begitu. Itu domba biasanya kan? Jadi kalau domba bisa 6 bulan dia. Walaupun 6 bulan sudah bisa dijadikan sebagai apa? Korban. Kalau tidak dapat onta di umur musinnah, tidak dapat sapi umur musinnah, tidak dapat kambing umur musinnah, maka boleh dia cari apa? Domba di umur jada'ah, ketika dia umurnya 6 bulan. Baik, itu syarat yang kedua ya, cukup umur. Syarat yang ketiga dari hewan korban juga, yaitu bebas dari penyakit. Bebas dari apa? Dari penyakit. Ya, ada 4 penyakit yang tidak boleh ya pada hewan korban. Diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis, ya, riwayat Imam 5 dari Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ya, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, arba'un la tajuzu fi dhuhaya. Al-awra al-bayyinu awruha. Al-mari wal maridatu al-bayyinu maraduha, wal arja'u al-bayyinu dhal'uha, wal kasiratu allati la tunki. Ya. Kata Nabi SAW ada 4 yang tak boleh ada pada hewan korban. 4 penyakit ya. Ya. Ini diperhatikan ya. Satu saja tidak boleh. Apalagi kalau ada 4-4-nya. Yang pertama kata Nabi, al-awra, ya, al-bayyinu awruha. Yang buta sebelah matanya, yang jelas kebutaannya. Jadi kalau sudah buta satu, maka tidak boleh jadikan sebagai apa? Hewan korban. Kalau buta dua-duanya, boleh tidak? Hah? Ya satu aja tidak boleh kan? Apalagi 2. Kalau dia rabun, hewannya rabun, boleh. Tapi kalau ada yang lebih bagus, itu yang paling utama, yang tidak rabun kan? Baik. Kemudian yang kedua tadi kata Nabi, wal maridatu, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang jelas apa? Sakitnya. Ya. Dipahami ya? Kalau hanya sakit-sakit ringan itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah jelas sakitnya, ya, dia memang tidak bisa lagi jalan, sudah hanya baring saja, itu tidak boleh disembelih hewan seperti itu ya. Yang ketiga, yang pincang dengan jelas kepincangannya. Ya. Jadi jalan pincang dia. Ya. Itu tidak boleh juga dijadikan sebagai apa? Hewan korban. Kalau tidak ada kakinya satu, boleh tidak? Hah? Tidak ada kakinya, satu aja. Yang lainnya ada 3-3-nya. Boleh tidak jadikan hewan korban? Tidak boleh ya. Pincang saja tidak boleh. Ada kakinya kan, tapi dia tidak normal jalannya. Itu kan pincang namanya. Jadi kalau hilang kakinya itu lebih tidak boleh lagi. Dipahami kan? Kemudian yang ketiga atau yang keempat, hewan yang sudah tua, yang tidak punya lagi sumsum, yang kurus. Ya, itu tidak boleh dijadikan hewan korban ya. Kemudian apa? Dagingnya kan tidak ada, atau ada tapi sedikit. Sedangkan korban itu kan yang dicari apa?
daging. Itu diantara hikmah ya diterangkan. Adanya penyakit itu dihindari seperti itu. Itu syarat yang ketiga ya. Jadi hewannya bebas dari penyakit. Satu saja sudah tidak bisa, apalagi kalau ada empat-empatnya ya. Ya, jadi itu dari pengkabaran penyakit-penyakit yang lebih parah daripada itu lebih tidak diperbolehkan lagi. Kemudian yang keempat dari syarat juga yang terakhir atau yang ada 5 nanti ya kita terangkan di situ. Yang keempat disembelih pada waktunya. Disembelih pada waktunya. Ya. Itu kan diterangkan ya dalam hadis. Jadi waktunya menyembelih hewan kurban 10 Dzulhijjah setelah salat Id sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Akhir matahari apa? Tenggelam, sebelum matahari tenggelam. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadisnya itu diterangkan, ya man dzabaha qabla shalah falyadbah makanaha ukhra. Ya. Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia sembelih hewan yang lain setelahnya. Ya. Karena ukuran seperti itu. Setelah salat Id baru disembelih. Ya. Baik, jelas ya. Adapun hari-hari tasyrik diterangkan juga di hadis yang lain. Nah, dalam riwayat Imam Muslim, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Baik, syarat yang kelima dari hewan kurban terakhir telah dimiliki oleh pemiliknya. Ya. Jadi hewannya bukan hewan curian ya. Memang dia hewan yang dimiliki oleh pemiliknya. Ya. Kalau dia hewan curian itu tidak syah disembelih. Dipahami ya? Karena Allah itu hanya menerima hal-hal yang baik saja. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Baik. Demikian pula tidak boleh dia sembelih hewan yang digadaikan. Ya, ada hewan digadaikan itu tidak boleh. Itu kan bukan miliknya. Dia sembelih dari hewan curian itu kan bukan miliknya, itu milik orang. Ya, dia sudah milik hewan tersebut. Tapi ini 5 syarat dari syarat-syarat hewan kurbannya. Diuraikan dari ayat tadi satu diantaranya. Tapi sekali itu dulu dari akhir pembahasan kita. Faedah nanti kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, bagi sudah waktu ya. Tidak bisa kita tanya jawab. Kita akhiri saja majelisnya. Dan baik. Insyaallah nanti di tempat lain kita tanya jawab. Kalau ada yang kurang dipahami, tanyakan di tempat lain. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.